Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran antum di majelis yang mulia ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lewat pemahaman hingga agama Islam ini sampai ke penjuru dunia, termasuk di wilayah kita ini. Tentu saja melalui murid-muridnya Nabi sendiri yang kita kenal dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa tiap pekannya kita mengkaji kitab fikih, zikir dan doa. Ini adalah karangan dari Syekh Abdul Razak. Saya berinisiatif untuk membacakan satu kitab beliau lagi, yaitu Fikih Al-Asma'ul Husna. Karena dua tema ini menjadi sentral, menjadi pusat konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama dan paling penting para jamaah sekalian. Di samping itu juga mengimani Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 4 perkara, yaitu mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hak, Allah pasti ada, tidak mungkin tidak ada para jamaah sekalian. Yang kedua, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan perbuatan Allah sendiri, seperti menciptakan, mengatur alam ini ataupun mengatur segala sesuatunya tanpa terkecuali. Semuanya beredar berdasarkan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urutan yang ketiga yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah untuk diibadahi. Siapa yang berbuat hamba, jadi hamba mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena Allah memang berhak dan layak untuk disembah. Makanya salah satu nama Allah yang paling pokok ataupun nama yang pertama yaitu Allah sendiri. Allah berarti yang punya sifat ilahiyah, yang kita kenal dengan sifat ketuhanan. Maka Allah yang paling layak dan berhak untuk diibadahi. Kemudian yang melakukan peribadahan tidak lain adalah kita sendiri sebagai panjatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita menyimpangkan ibadah ini kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid asma dan sifat. Allah memiliki nama dan sifat, itu sudah valid, itu sudah tetap tidak berubah. Berada di dalam Al-Qur'an, berada penyebutannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita semena-mena kepada Allah.
tapi imbal baliknya kita sendiri yang kena dengan cara meniadakan nama dan sifat Allah. Enaknya bahasanya bagaimana? Allah sendiri bilang, menyebutkan namanya di dalam Al-Quran, lalu tiba-tiba kita seenaknya mengatakan Allah tidak punya nama karena suatu alasan-alasan yang ada di otak kita, syubhat-syubhat yang ada di benak kita. Tentu saja di balik nama-nama Allah ini, para jamaah sekalian, ada sifat yang dikandung dari nama-nama ini. Makanya sentral ataupun pembahasan kita selingi dengan kitab fikih asma dan asma was sifat, asmaullah al-husna. Nah, para jamaah sekalian, beliau menyebutkan di sini hal pertama yang beliau sebutkan yaitu manzilah ataupun kedudukan mengetahui, mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sesungguhnya memahami nama-nama Allah yang sangat indah ini merupakan suatu bab keilmuan yang mulia. Kemudian ini tidak lain adalah fikih yang besar, yaitu pemahaman yang agung, pemahaman yang besar para jamaah sekalian, karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar, yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan tema ini, pembahasan ini lebih layak menjadi tema pertama dari sebuah ilmu atau pengetahuan dan paling dikedepankan, karena Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan memfaqihkan dia, menjadikan dia paham terhadap agamanya sendiri. Nah, pemahaman kita terhadap agama kita sendiri, tentu saja judul yang paling besar pengaruhnya kepada keimanan tidak lain adalah tentang asmaullahi al-husna. Itu nama-nama Allah yang paling indah. Makanya memahami nama-nama Allah yang indah ini adalah sedekah yang paling mulia yang kita infakkan untuk dipelajari, dan sebaik-baik usaha untuk diambil manfaatnya, ilmu mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambilnya? Orang yang cerdas, orang yang berakal. Bahkan ini tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan penghujung yang ingin dicapai oleh orang yang senantiasa berebut untuk meraihnya, yaitu mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tancapan ataupun rongga perjalanan seorang hamba kepada Allah. Karena dunia ini, para jamaah sekalian, salah satu tahapan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menentukan nasib kita di perjalanan berikutnya yang kita kenal dengan alam barzakh ataupun hari kiamat atau hari akhir nanti. Penentuannya ada di sini. Makanya kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang kuat para jemaah sekalian. Jalan yang paling berpengaruh untuk mendapatkan cintanya Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang lurus untuk segala hal yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang diinginkan, yang dipilih oleh Allah sendiri, yaitu mengilmui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para jamaah sekalian, likulli bina'in asas. Untuk setiap bangunan itu ada dasarnya, ada pondasinya. Makanya lebih-lebih lagi asas agama kita ini apa para jamaah sekalian? Mengimani Allah Subhanahu wa taala. Melalui salah satu caranya adalah dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak mungkin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya caranya kita menambah keimanan yaitu mengenal Allah di dunia ini lewat nama dan sifat Allah, dan Allah sendiri kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah sendiri kabarkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap pondasi yang kuat maka mengantarkan sebuah bangunan menjadi kuat juga dan kokoh dan selamat yang namanya dari keruntuhan ataupun goyangan, akan jatuh. Ibnul Qayyim mengatakan, man arada uduwa bunyanihi fa'alaihi bitawsiqi asasihi wa ihkamihi wa syiddati al-i'tina'i bihi. Siapa saja yang menginginkan bangunannya menjadi tinggi, maka dia wajib menguatkan pondasi bangunannya dan mengokohkan dan merapatkan dan sangat-sangat perhatian dengan yang namanya pondasi. Fa inna uluwa al-bunyani ala qadri tawsiqil asas wa ihkamihi. Sesungguhnya bangunan itu ketinggiannya tergantung dari kekokohan pondasi bangunan tersebut. Para jamaah sekalian, fal a'malu wad darajat bunyanun. Makanya amalan-amalan dan tangga-tangga itu adalah rangkaian bangunan, dan asasnya tidak lain adalah keimanan. Jadi amalan-amalan kita bisa kuat kalau ada punya iman, dan iman ini adalah tidak lain yaitu asasnya. Wa mata kana al-asasu wasiqan hamal al-bunyan wa tala alaih. Kapan saja sebuah asas ini kokoh, kuat, akan mengantarkan sebuah bangunan menjadi kuat dan bisa naik ketinggiannya. Semakin tinggi bangunan, harus pondasinya semakin kuat. Begitu juga derajat seseorang, kalau mau tinggi bangunannya juga harus kuat. Tidak lain adalah bangunan iman orang itu. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahulat tadaruku. Jika ada bangunan itu complang, rusak sedikit pun, maka menunjukkan akarnya ada masalah, tidak kuat, maka cepat dirobohkan. Wa idza kana al-asasu ghairu wasiqin lam yartafi al-bunyan wa lam yathbut. Makanya asas itu yang tidak kokoh ini, maka bangunan itu tidak menjadikan dirinya bisa ditambah ketinggiannya, tidak bisa menjadi kuat dan kokoh. Wa idza tahaddama syai'un min al-asas saqata al-bunyan aw kada. Makanya kalau ada dasar yang lunak, yang tidak keras dan kuat, maka bangunan bisa saja ambruk, jatuh atau goyang seperti itu para jamaah sekalian. Kaitannya dengan keimanan apa? Orang yang mengetahui, orang yang mengenal, maka tujuannya yang paling pokok yaitu apa? Dia memperbaiki pokok sesuatu dan menguatkannya, yaitu keimanannya para jamaah sekalian. Orang yang tidak kenal, maka dia meninggikan sebuah bangunan tanpa memperhatikan yang namanya pokok ataupun dasar, pondasi
asal-asalan ia bangun, maka ini adalah sebuah kebodohan, kata beliau. Begitu juga kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat mengokohkan pondasi iman kita, para jemaah sekalian. Nanti akan disebutkan bagaimana luar biasanya pengaruh keimanan kepada asma dan sifat Allah. Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun." Apakah orang yang mentaksis, mengokohkan dasar bangunannya di atas ketakwaan dari Allah dan keridhaannya, itu lebih baik daripada orang yang membangun bangunannya di atas dasar yang yang lemah dan rapuh, yang ada di ujung jurang, syafajuru finhar fanhara bihi, bisa saja roboh fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Jadi pertanyaan ini jawabannya pasti, tentu yang lebih baik orang yang membangun sebuah bangunan dengan dasar yang kokoh. Fal asasu li bina'il a'mal kal quwwah li badanil insan. Makanya pondasi untuk membangun sebuah amalan itu, para jamaah sekalian, seperti kekuatan untuk badan seseorang. Fa idza kanat al-quwwah qawiyatan hamalat al-badan wa dafa'at katsiran minal afat. Makanya kekuatan seseorang itu kalau dia kuat, maka akan mengantarkan badan orang ini bisa kuat, kemudian terlebih lagi dia bisa menjaga badannya dari segala bentuk kerusakan ataupun penyakit. Wa idza kanat al-quwwatu dha'ifatan dha'ufa hamluha lil badan. Maka ada seseorang yang kekuatannya lemah, maka dia juga lemah menopang badannya sendiri. Wa kanat alafatu ilahi asra syai'in. Makanya penyakit-penyakit itu cepat menggerogoti badan yang tidak ada kekuatan, para jamaah sekalian. Fahmal bunyanaka ala quwwati asasil iman. Kata beliau, maka bawalah bangunanmu di atas kekuatan pondasi keimanan. Fa idza tasha'asa syai'un min a'alil bina' wasathi kana tadaraku ashala alaika min khirabil asas. Jika bangunanmu ini dia complang, dia rusak, tidak beraturan, dan dinding-dinding juga demikian, maka dia bangunan yang paling mudah runtuh dari dasarnya, karena dasarnya tidak kuat. Makanya dasar keimanan, kata beliau, ada dua hal. Wa hadzal asasu amran. Dasar keimanan itu, para jemaah sekalian, dua perkara. Sihatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu sehatnya pengetahuan seseorang terhadap Allah, sehatnya pengetahuan seseorang terhadap perintah Allah, kemudian juga terhadap asma dan sifat Allah. Jadi dia sangat-sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya kuat menjalani hidupnya dari terpaan musibah dan bencana, para sekalian, karena ia tahu benar jati diri Allah itu. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Makanya asas yang kedua apa? Yaitu mengosongkan, memurnikan ketundukan kepada Allah dan kepada Rasulnya, menyampingkan, menyingkirkan selain dari keduanya, selain dari Allah dan Rasulnya. Jadi bertauhid, para jemaah sekalian. Segala sesuatu ia lakukan karena Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW.
Jadi asas ini kata Ibnul Qayyim satu, yaitu mengenal Allah dengan baik berupa perintah dan nama dan sifat-sifatnya. Kedua, ketundukan yang utuh murni tertuju kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau melanjutkan, fahadha awsaqu asasin assasa al-abdu alaihi bunyanahu. Inilah fondasi yang paling kuat, yang paling kokoh yang dibangun oleh seorang hamba untuk mendirikan bangunannya. Wa bihasabihi ya'tali al-bina'u masya'a. Tergantung dia membangunnya bagaimana. Kalau kokoh, bangunan juga akan kokoh. Tergantung kadarnya kata beliau. Kalau derajatnya di bawah itu juga jenis ataupun kualitas bangunan seperti itu. Jadi kualitas bangunan tergantung pondasinya. Walidza kasurat dalailu fil Qur'an al-Karim al-murassikhatu li hadza al-asal musabbitatu li hadza al-asli. Makanya para jamaah sekalian, dalil-dalil tentang asas ini, pondasi ini dalam Al-Quran yang menguatkan asas ini juga, yang mengokohkan pondasi ini juga. Bal la takadu tahlu ayatun min ayatihi min zikrin li asma'illahil husna wa sifatihil ula. Hampir-hampir tidak ada ruang kosong di dalam Al-Quran itu kecuali di situ disebutkan penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cek saja para jamaah sekalian. Kalau antum baca Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, bagi yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Penuh dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tentu saja Allah menurunkan wahyunya ada maksud dan tujuannya. Tidak lain yang terbesar mengenalkan dirinya para jamaah sekalian. Mengenalkan dirinya. Makanya salah satu tugas para rasul mengenalkan Allah kepada umat. Nanti akan disebutkan mimma yadullu dalalatan wadihan ala ahamiyatil ilmi biha wad darurah al-masati li ma'rifatihi. Kalau Al-Quran penuh dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, ini adalah sebuah petunjuk yang sangat-sangat jelas tentang pentingnya mengilmui, kemudian tentang daruratnya kita yang sangat mendesak untuk mengetahui nama dan sifat Allah. Tidak kenal maka tidak sayang, begitu intinya. Wa kaifa la yatabau hadhihi al-makana al-munifa wa huwa al-ghaya allati khalaqa al-insan li ajliha wa ujidu li tahqiqiha. Bagaimana asma dan sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempati posisi terpenting, posisi yang paling besar dan agung, karena dia adalah tujuan manusia diciptakan. Dan juga apa? Mereka diciptakan untuk mengimani dan meresapi makna dan kandungan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidul ladzi khalaqallahu wal khalqa li ajlihi naw'an. Oleh karena itu, tauhid yang Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, Allah menciptakan makhluknya ada dua model, ada dua jenis. Pertama, tauhidul ma'rifah wal isbat. Jenis pertama, tauhid pengetahuan dan penetapan tanpa ada pengingkaran. Inilah yang dikandung oleh tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tetapkan para jamaah sekalian, harus kita ilmui. Jenis yang kedua dari tauhid yaitu tauhidul iradah wat talab. Mentauhidkan Allah, ada tuntutan, ada keinginan dari Allah. Apa keinginan Allah? Tauhid al-uluhiyah, mengibadahi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang menunjukkan hal ini, perkara yang besar ini para jamaah sekalian, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, kemudian semisal itu juga bumi, kemudian diturunkan perkara-perkara di antara langit dan bumi ini. Apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, mengetahui. Mengetahui apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha kuasa. Wa annallah, mengetahui apa juga? Sesungguhnya Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Makanya di ayat pertama Allah menciptakan kita agar kita berilmu para jamaah sekalian. Mengilmui, mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa. Mengilmui, mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat, yaitu sifat ilmu sendiri, yaitu Allah mengilmui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya ayat ini diturunkan supaya kita tahu itu. Yang kedua, supaya kita tahu bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu pertama ilmu para jamaah sekalian. Kedua amal. Ilmu asma dan sifat Allah. Ilmu bahwasanya Allah menciptakan kita, mengatur kita. Kemudian Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian dari situ kita melangkah untuk beramal, mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak sekali perintah untuk berilmu para jamaah sekalian. Nuntut ilmu banyak sekali dalam Al-Quran. Perintah ini pada asalnya wajib. Kalau begitu wajib kita berilmu, ya wajib. Dan itu tergantung letak apanya kita, taklif kita, pembebanan syariat kita. Tapi yang pada dasarnya untuk sisi keimanan kita wajib tahu para jamaah sekalian. Tidak bisa tidak. Kalau enggak tahu seperti tadi dibilang, orang yang jahil adalah orang yang meruntuhkan bangunannya sendiri. Kalaupun membangun, dia membangun pondasi bangunannya dengan asal-asalan, tidak kuat, tidak kokoh. Makanya perintah untuk berilmu ini ada dalam surat Al-Baqarah, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah oleh kalian, ketahui apa? Sesungguhnya Allah aziz. Nama Allah ada aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Jelas di sini Allah mengenalkan dirinya para jamaah sekalian. Tidak ada susah-susah mencari Allah, ada di dekat kita. Masjid itu raknya banyak, di situ cari Allah. Di rak itu ada Al-Quran. Dan bisa bahasa Arab, lihat terjemahnya. Baca Al-Quran, makanya zikir yang paling afdal. Karena zikir adalah tujuan kita diciptakan. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah, mengetahuilah. Ketahuilah. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu alim. Nama Allah itu alim, maha mengetahui. Fa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah juga oleh kalian sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Ini nama Allah sudah berapa kita dapatkan? Aziz, Hakim, Alim,
basir. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ghafur, Maha mengampuni, Halim, Maha penyayang, Maha lembut, mengasihi. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Ini perintah semua para jemaah sekalian. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Ghaniyun, Maha kaya, Hamid, Maha terpuji. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ini berapa ayat sudah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah syadidul iqab, keras siksaannya. Nah, kita kenal Allah juga apa di sini? Siksaannya keras. Wa annallaha ghafurur rahim. Kebalikannya, Allah juga Maha pengampun dan Maha penyayang. Fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah penolong kalian, tuan kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik tuan, sebaik-baik penolong tidak lain adalah Allah. Harus kita tahu. Kalau ada kebutuhan kita, cari penolong kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang muttaqin. Berarti Allah bersama kita. Jawabannya ya. Apakah Allah nempel dengan kita? Tentu saja jawabnya tidak. Lalu yang bersama dengan kita ini, Allah ini gimana? Ilmunya. Berarti kalau ada orang muttaqin terkena musibah, Allah akan menolongnya. Orang muttaqin selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan yang sesuai dengan ketakwaan mereka. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka hati-hatilah. Ini ada dua model di sini, mengabarkan tentang ilmunya Allah. Kalau sudah tahu bahwasanya Allah tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya, maka kita harus hati-hati. Dari mana? Hati-hati dari berbuat yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, alias mendatangkan murkanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada akhirnya Allah menyuruh kita untuk mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin disampaikan di sini, kita harus mengenal, kita harus mengilmui tentang Allah di dunia ini lewat cara apa? Membaca Al-Qur'an. Karena di situ ada informasi tentang Allah para jemaah sekalian. Lewat nama dan sifat-sifat Allah. Makanya mengingat nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran ini adalah faktor terbesar untuk membangun fondasi keimanan para jamaah sekalian. Banyak sekali disebutkan nama dan sifat-sifat Allah ini karena dia adalah makomnya paling tinggi, kedudukannya paling besar dan agung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wal Qur'anu fihi min zikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsar mimma fihi min zikril aqli wa syurbi wan nikah fil jannah. Apa kata Syekhul Islam? Al-Qur'an di dalamnya ada penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada juga penyebutan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada menyebutkan makan, daripada menyebutkan minum ataupun menikah di surga. Bayangkan, kita semua menginginkan surga para jemaah sekalian. Di situ ada makanan, ada minuman, ada pernikahan. Tapi kenapa disebutkan tidak lebih banyak alias sedikit dari penyebutan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau,
wal ayatu al mutadamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu qadran, kata beliau. Karena ayat-ayat yang mengandung penyebutan nama dan sifat-sifat Allah lebih agung kadarnya dari ayat-ayat yang menyebutkan hari akhirat sendiri. Fa'adhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Oleh karena itu, seagung-agung ayat dalam Al-Qur'an tidak lain ada ayat kursi. Ayat kursi ini mengandung apa? Asma dan sifat Allah, para jamaah sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Makanya dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Atadri ayya ayatin fi kitabillah ya'zam?" Kamu tahu tidak ayat dalam Al-Qur'an yang paling agung? Apa kata Ubay? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Lalu Nabi menepuk dada beliau sambil mengatakan, la yuhannakal ilma abal munzir, kamu sudah diberikan ilmu wahai abal munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Satu lagi para jamaah sekalian, seafdal abdar surat sekarang ya, yaitu Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa dikatakan paling afdal, yang dan agung? Karena di situ ada terkandung asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih, innahu lam yanzal fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha. Tidak ada yang turun dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan juga dalam Al-Quran di ayat yang lain semisal Al-Fatihah. Al-Fatihah ini as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dia adalah Al-Quran yang teragung yang aku diberikan, kata Nabi. Alladzi utituhu. Sedikit lagi, wa fiha min dzikri asma'illah wa sifatihi a'zam mimma fihi min dzikril ma'ad. Makanya dalam Al-Fatihah para jamaah sekalian ada penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu paling agung dari penyebutan hari akhirat. Kita setiap hari baca Al-Fatihah, paling tidak tahu artinya. Apa yang disebutkan? Nama dan sifat Allah. Makanya juga yang menunjukkan nama dan sifat Allah ini yang ada dalam Al-Quran, dia yang paling agung. Dalam sahih disebutkan anna qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas. Ta'dilu sulusal Quran, dia menyerupai sepertiga Quran. Dan juga disebutkan orang yang suka membaca Al-Ikhlas ini, dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia dicintai oleh Allah? Karena orang ini menyukai sifat Allah yang ada di surat Al-Ikhlas. Coba kita baca surat Al-Ikhlas, kita tahu artinya. Ada enggak menyebutkan hari akhirat disebut? Hampir tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Semuanya berkaitan dengan Allah, qul, tentang Allah. Nah, dari sinilah orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencintai sifat Allah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini. Ini adalah suatu perkara yang sangat jelas para jamaah sekalian, yaitu tentang pentingnya mengilmui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan ngucur terus para jamaah sekalian, karena ini berkaitan dengan Allah. Dan ini adalah pondasi keimanan dan rukun daripada rukun-rukun agama ini. Dan pokoknya agama Islam ini, dan di atasnya dibangun bangunan-bangunan agama ini sehingga menjadi tinggi para jamaah sekalian. Makanya kita tutup kajian ini, walakin
Aktsarun nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu, kata beliau. Akan tetapi sebagian besar manusia mereka tersibukkan oleh perkara-perkara yang perkara itu diperuntukkan untuk mereka. Jelas? Masalah-masalah yang mereka disiapkan, diberikan untuk mereka. Misalkan makanan untuk mereka, minuman untuk mereka. Pokoknya intinya dunianya untuk mereka. Mereka sibuk dengan itu semua. Kebalikannya, amma khuliqu lahu, tapi mereka tidak sibuk dengan satu urusan, tidak lain adalah untuk apa mereka diciptakan. Waqad hadzara Allah ibadahu min dzalika biqalihi, oleh karena itu Allah mengingatkan hamba-hambanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, itulah mereka tidak lain adalah orang-orang yang rugi. Allahul musta'an. Jadi subhanallah, kita ini tersibukkan dengan sesuatu yang memang sesuatu itu diperuntukkan untuk kita. Makanan, minuman, kemudian pernikahan di dunia ini, Allah sudah siapkan itu semuanya dengan cara yang halal tentunya. Kita sibuk dengan itu, tetapi lupa untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada peringatan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Minggu depan-depannya lagi kita lanjutkan kajian ini dari kitab Fikih Asma dan Sifat. Jadi berseling sekarang para jamaah sekalian, dua kitab ini kita baca karena saling berdampingan dan mengokohkan, untuk mengokohkan keimanan kita. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.